Assalamualaikum Mams, halo apa kabar semuanya, semoga sehat selalu ya. Dan yang lagi sakit semoga diberikan kesehatan, amin. Di video kali ini aku masih mau berbagi lagi kegiatan sehari-hari aku, yaitu bersih-bersih rumah dan ngurusin anak-anak aku Mams. Sebenarnya video ini tuh sambungan dari video aku yang sebelumnya ya Mams. Sebelumnya juga aku itu udah mandiin anak-anak Mams. Jadi ini mereka lagi main air gitu di kamar mandi. Kan aku sudah mandiin, jadi aku biarin dulu mereka di kamar mandi. Karena aku mau sapu-sapu gitu kan. Jadi biar mereka itu nggak ganggu aku nyapu. Juga nanti aku langsung mau ngepel gitu Mams. Aku setiap sore itu selalu ngepel rumah gitu Mams. Karena kan kalau sore itu kan anak-anak aktivitasnya udah berkurang ya, udah nggak main-main lagi gitu kan. Jadi kalau aku ngepel pagi gitu pasti nanti bakal kotor lagi karena kan mereka bakal mainan gitu kan Mams. Jadi setiap hari itu aku ngepelnya pasti sore hari. Mams jangan bosen ya sama video aku karena yang aku shoot itu terus gitu kan. Karena ya unit aku ini kan kecil Mams, jadi yang bisa aku shoot ya memang itu aja gitu. Ini aku nyapu kamar belakang, itu aku percepat ya Mams ya. Jadi aku nyapunya itu ke arah balkon gitu kan. Karena di situ tuh ada pengki, jadi bisa aku langsung masukin ke tong sampah gitu. Jadi di apartemen gitu ya Mams, kalau kita tinggal di apartemen itu unit kita tuh emang harus selalu bersih. Kalau nggak bersih gitu bakal banyak kecoa Mams. Ini lanjut aku bersih-bersih lagi di balkon. Sisa-sisa sapuan aku tadi langsung aku masukin ke tong sampah ya Mams. Dan aku langsung ngebersihin ini pasir kucing. Aku taruh pasir kucingnya itu di balkon ya Mams ya. Terus aku juga jemur kain juga di area balkon ini Mams. Kapan-kapan kalau aku sempat aku juga bakal bikin video room tour apartemen ruangan yang aku pakai ini ya Mams ya. Ini lanjut lagi aku mau nge-refill cairan pel aku. Ini biasanya aku isi agak sepertiga dari botolnya ini, terus aku campur sama air gitu Mams. Jadi aku tuh nggak ngepel pakai langsung air gitu ya Mams ya. Karena kan aku punya anak kecil, jadi tuh aku takutnya tuh kelamaan kering atau pas aku pel itu anak-anak aku lagi ada main gitu kan, takutnya mereka kepleset. Jadi tuh aku pilih dengan cara nyemprotin, aku spray gitu kan. Karena kalau di spray gitu kan jadinya tuh dia lebih cepat kering gitu Mams dan nggak basah sana sini gitu. Ini aku spray dulu ke lantainya. Karena kan karena setiap hari aku pel jadi nggak terlalu kotor juga sih Mams. Paling kotor itu bagian depan TV ini karena kan biasanya aku suapin anak aku makan, anak-anak aku juga kadang makan sendiri gitu di depan TV. Jadi tuh sisa-sisa nasinya itu tuh lengket-lengket, terus itu nempel-nempel gitu. Paling daerah situ aja yang paling kotor Mams. Ini lanjut aku langsung pel aja. Namun waktu aku ngepel gini Mams, anak aku tuh ribut banget mainan air gitu kan. Jadi tuh aku tunda gitu ngepel bagian kamar belakang tuh aku nantiin dulu karena si kecil itu udah nangis karena dia udah digarain sama mamasnya kan. Mau aku pakein dia baju dulu. Nah ini dia. Dia itu kalau aku pakein baju tuh nggak pernah bisa diem, pasti ada aja tingkahnya. Ini aku pakein dia dulu baju baru mamasnya. Jadi ini mamasnya itu masih di kamar mandi ya Mams, masih main air gitu. Ini aku lanjut lagi ngepel kamarnya. Dan si kecil itu tahu loh Mams, kalau misalnya aku lagi ngepel gitu dia nggak akan turun sampai itu bener-bener kering. Makanya itu dia sambil nangis-nangis di situ karena dia mau turun tapi takut. Ini aku lanjutin dulu pelnya sampai selesai. Baru itu aku ambil anak-anak buat aku pakein baju. Nah ini tuh Mams, posisinya udah sore ya Mams, udah 3:30 gitu. Jadi anak-anak udah aku mandiin, aku udah agak lega gitu kan. Jadi tuh nanti kalau papanya pulang, anak-anak itu udah bersih. Karena kan nanti aku mau masak Mams, jadi tuh
Aku lebih seneng kalau masak itu anak-anak udah pada mandi, jadi habis masak gitu aku tinggal suapin makan dan langsung ngaji gitu. Nih aku pakein dulu si mamasnya pakaian karena kan daripada lompat-lompat nggak jelas gitu, jadi aku aja yang pakein. Biasanya sih mereka bisa ya mams pakai baju sendiri gitu kan, cuman tuh ya itu pakai skincare-nya itu boros gitu mams. Dipakai mainan juga. Nah itu jangan salpok mams, sama anak kedua aku tuh minta ampun mams, lompat-lompat. Tapi itu bukan bandel ya mams, itu tuh biasa mams. Anak kecil itu memang selalu kayak gitu, jadi tuh lihat aja aku juga kesel gitu kan, padahal itu tuh aku udah bilangin jangan lompat-lompat tapi masih aja lompat-lompat. Itu aku nutul-nutulin body care-nya anak-anak biar tambah wangi, dan mereka itu seneng kalau aku pakein body care, skincare gitu, karena kan mereka suka lihat aku pakai gitu kan, jadi mereka pengen pakai, jadi aku kasih aja yang khusus buat mereka gitu. Nah lanjut, ini aku mau masak. Aku tuh hari ini menu malamnya itu dadar telur aja, 2 telurnya ini untuk anak aku. Terus aku bikin kering tempe gitu untuk suami aku. Dan hari ini tuh waktu itu aku nggak masak sayur ya mams, karena kan udah malam gitu kan. Ini kan untuk makan malam, jadi aku biasanya kalau makan malam gitu nggak masak sayur gitu mams, biasanya tuh lalapan gitu ya mams ya. Cuman ini karena udah mepet-mepet akhir bulan, aku tuh belum beli lagi sayuran gitu mams karena nggak sempet ya mams ya, dan suami aku juga nggak bisa anterin. Biasanya tuh aku belanja tuh setiap hari Sabtu gitu, nunggu suami aku libur. Ini aku masak kering tempe aja pakai bumbu seadanya. Ini tuh kan cabenya udah aku cuci ya mams ya, yang ditempatin gitu tuh udah aku cuci. Biasanya tuh aku pakai daun salam sama lengkuas gitu, cuman karena udah habis juga jadi aku pakai yang ada aja. Tapi ternyata waktu itu tuh suami aku bilang katanya enak kok, tetap enak walaupun nggak, bumbunya nggak lengkap gitu ya mams ya. Menurut aku sih yang bikin enak itu karena ada gula merahnya itu ya mams, jadi tuh gurihnya tuh lebih lebih mantul gitu. Kebetulan suami aku tuh memang suka dan suka banget pokoknya sama kering tempe gitu, walaupun dulu tuh aku nggak, agak susah masaknya gitu ya, sampai sekarang pun aku kadang-kadang gagal gitu bikin kering tempe. Menurut aku sih kering tempe yang paling enak yang aku rasain itu ya bikinan ibunya suami aku, makanya dia mungkin tergila-gila sama kering tempe itu karena masakan ibunya ya mams ya. Tapi nggak apa-apa, aku juga belajar belajar buat bikin apa yang suami aku suka, walaupun masih sering gagal juga gitu. Dan ya aku orangnya nggak gampang nyerah gitu sih, walaupun kadang aku kesel gitu pas aku gagal bikin gitu kan. Aku kalau gagal bikin tuh mam selalu aku makan sendiri gitu, aku nggak mau kasihin ke suami aku karena takut nanti jadinya aneh gitu ya kan kalau pas dia makan gitu. Dan itu anak aku ya mams, aku tuh nggak tahu kalau dia tuh ngambil korek dari laci gitu, tapi itu ternyata mamasnya tuh langsung pinter dan diambil sama mamasnya gitu mams biar nggak dimainin. Nih aku tuang dulu minyak sisa gorengan tempe tadi karena aku mau langsung tumis-tumis ini bumbu-bumbunya buat bikin kering tempe. Nah kalau aku bikin kering tempenya kayak gini aja mams, pakai irisan bawang, terus tuh pakai sedikit cabai rawit sama merah gitu, sama gula merah. Nah mamis ada nggak sih yang bisa bikin kering tempe gitu? Kalau mamis gimana caranya? Ini menurut aku mams kering tempenya masih agak basah ya mams ya. Aku belum bisa bikin yang sangat kering gitu. Kalau mamis ada yang tahu caranya boleh dong mams komen komen gitu ya di bawah biar aku bisa tambah tambah gitu ilmunya buat masak gitu. Terima kasih loh mams kalau mau ngasih tahu aku caranya. Dan itu anak-anak aku seperti yang aku bilang, setiap aku masak mereka selalu deketin dan selalu bilang kalau masakan aku itu wangi, dan selalu tanya pakai bumbu apa, pakai apa gitu. Itulah pokoknya ceriwis-ceriwis gitu mams, ada aja gitu yang tanya kalau aku lagi masak, padahalnya tuh mereka itu udah nggak sabar mau makan.
Nah, dua anak aku ini mam, seleranya itu beda banget ya mam. Yang satu ini yang anak aku pertama itu nggak suka pedas, dan yang kedua itu suka banget pedas. Jadi tuh kalau aku nyuapin makan gitu tuh kadang tuh tangan aku masih berasa pedas gitu kan, aku suapin ke mamasnya tuh bisa-bisa nangis gitu kalau kepedesan. Sedangkan yang nomor dua itu nggak mau kalau makan itu nggak ada pedesnya gitu. Kalau aku kasih kecapan gitu aja, nanti dia tuh bakal nangis gitu, nggak ada rasa pedes-pedesnya gitu, dia bakal protes gitu kan. Jadi ini makanya aku bikin kering tempe nanti itu untuk si papanya sama si Ayubi, dan mamasnya cuma makan telur sama kecap aja. Biasanya tuh aku bikinin sayur ya, tapi karena malam jadi nggak usah nyayur deh, karena nanti sia-sia bakal kebuang juga, karena nggak pada suka sayur ya, yang makan sayur cuman aku. Anak-anak itu juga karena kepaksa aja baru mau makan sayur. Nah, lanjut ini aku suapin dulu anak-anak makan ya mam ya. Mereka ini kan nanti mau ngaji, udah habis mandi juga tadi, jadi langsung aja aku suapin makan. Habis ini tuh rencananya aku langsung mau ngajarin ngaji gitu. Ini tuh posisinya mam, si kecil, si adik Arsan itu udah bobo ya mam. Tadi itu udah aku klonin juga, karena kan habis mandi biasanya tuh anak kecil memang langsung ngantuk gitu mam. Jadi tuh tadi pas aku masak dia rewel banget, jadi tuh langsung aja habis masak itu langsung aku dinginin nasi dan langsung aku klonin si adik Arslan. Begitu nasinya dingin, ini aku lanjut langsung nyuapin dua jagoan. Nah, udah siap makannya, aku lanjut lagi mau ngajarin mereka ini ngaji ya mams. Aku tuh memang sih masih cari guru ngaji yang bisa datang ke rumah gitu, cuman masih belum ketemu mams. Jadi aku sementara ngajarin aja dulu anak aku ngaji sendiri, karena kan si Sultan ini dari dulu di tempat utinya itu udah ngaji. Jadi sayang banget kalau misalnya berhenti ngaji terus nanti dia lupa gitu kan. Jadi walaupun aku udah pindah ke Sumatera terus balik lagi ke Jakarta, aku tetap ngajari ngaji anak aku sendiri. Dan ini Mama Sultan itu udah mau Iqra 2 mams. Aku seneng banget sih, makanya aku kejar banget dia buat semangat ngaji gitu kan. Dia ini umurnya masih 4 tahun ya mams. Aku ajari ngaji itu sejak umurnya itu 2 tahunan gitu, karena kan dulu lingkungan tempat aku tinggal waktu di Jawa Tengah itu kan ada masjid dekat gitu kan, dan guru ngajinya itu Mbah Utinya. Jadi itu Mbah Utinya itu selalu ngajakin dia itu ke masjid buat sekedar ikut-ikutan ngaji, karena kan kalau di tempatku sana di Jawa Tengah itu ngajinya itu dihadiahin jajanan gitu mams. Jadi tuh dia seneng ikut sama Mbak Utinya itu ke masjid gitu buat ngaji, padahal itu cuman ikut-ikutan aja, belum terlalu dipaksa ngaji gitu, cuman sekedar tahu-tahu aja, dan mbaknya juga nggak terlalu maksain dia ngaji gitu. Cuman ya itu dia jadi hafal sholawatan gitu kan, karena kan di masjid itu tuh selalu anak-anaknya itu sholawatan gitu. Jadi tuh bagus lah gitu lingkungannya buat anak aku punya cita-cita nanti kalau seandainya aku ada rezekinya, aku juga pengen tinggal di daerah Jawa Tengah itu ya mams ya. Bismillah aja dulu, kita kan nggak tahu ya rezekinya di mana, jadi ngikutin alurnya aja dulu, yang penting usaha nomor satu gitu ya mams ya. Nah, ini anakku udah di akhir sih ngajinya, lanjut lagi nanti aku mau ngajarin ngaji si Ayubi. Jadi Ayubi ini mams umurnya udah 3 tahun. Dia itu masih susah bicara ya mams ya, speech delay gitu mams, tapi aku masih berusaha ngajarin dia ngomong gitu kan. Aku sih ngerasa aku yang bersalah ya mams, nggak bisa ngelahirin dia secara normal gitu kan, karena kan dia itu lahirnya prematur. Jadi aku ngerti sih sama keadaan ini kan, aku terima gitu. Jadi aku ngajarin dia itu beda caranya dengan mamasnya gitu ya mams ya. Ini dia tuh udah ngaji sampai di ho. Jadi tuh aku tuh ngaji dia itu dulu tuh kan agak keras gitu mams. Jadi tuh tapi dia malah takut dan nggak mau ngaji lagi gitu kan.
Jadi aku ubah metodenya dengan cara yang lebih ceria gitu. Pokoknya kalau dia bener, dia tuh bakal ngomong hore gitu kan. Jadi Mams bisa lihat ya, itu mamasnya juga kalau misalnya salah langsung dikasih tanda silang gitu. Jadi dia lebih seneng gitu belajar ngajinya. Jadi tuh dua pula cara aku ngajari ngaji anak aku ya Mams ya, disesuaikan sama apalah gitu, sesuaikan sama kepribadian dia gitu kan. Jadi tuh tidak ada yang merasa tertekan saat aku ajari ngaji gitu. Sebelumnya itu aku kan agak keras gitu ngajarnya karena aku ngajari sama kayak mamasnya kan. Jadi itu dia selalu nangis kalau aku ajari ngaji, dan dia tuh selalu lupa sama pelajaran sebelumnya, bahkan itu yang baru diucapnya juga dia udah lupa gitu Mams. Nah ini si kecil malah udah bangun dan ikutan ngaji. Tapi ya gitu ya Mams ya, ngajari anak itu memang harus banyak sabarnya Mams, karena kan beda anak, beda pula karakternya, beda pula kesukaannya. Pokoknya banyak yang berbeda dari mereka walaupun mereka itu satu rahim ya Mams ya. Nah ini si adik tumben banget dia bangun itu nggak nangis karena mungkin dia bubuknya udah kenyang banget ya Mams ya. Makannya kenyang, bubuknya pun pules gitu. Ini aku ajak main dulu sebelum aku mandi, karena kan ini udah sore gitu ya. Aku mau mandi dulu dan nunggu suami aku pulang kerja. Nah ini tuh aku udah mandi ya Mams ya. Aku langsung ngisiin air kulkas gitu untuk minuman dingin gitu ya Mams ya. Sebelumnya ini aku udah record duluan gitu ya. Aku tanpa tahu kalau suami aku tuh ternyata pulangnya lebih cepet gitu. Jadi aku agak terkejut gitu, dan dia juga terkejut karena kok direkam gitu kan. Tapi aku sebelumnya juga udah izin kok sama dia. Dan udah ya Mam, segitu aja kegiatan aku hari ini. Terima kasih ya Mam udah ngikutin. Wassalamualaikum.